Pembahasan mengenai kedatuan Sriwijaya pada video ini bersumber dari berbagai publikasi umum, serta penelitian dari berbagai sejarawan dan budayawan. Untuk itu, kami memohon maaf apabila terdapat perbedaan dengan keilmuan, cerita, atau kisah turun-temurun yang telah diyakini selama ini. Sesuai dengan sejarah umum, Sriwijaya adalah nama dari sebuah kerajaan maritim terbesar, bercorak Buddha di kawasan Asia Tenggara, pada abad 7 hingga abad 11 Masehi. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai cahaya kejayaan. Sriwijaya diyakini didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad 7 Masehi di sekitar Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, dan beliau merupakan raja pertama yang memimpin dari sekitar tahun 671 hingga tahun 702. Analisa ini kerap dikaitkan dengan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada tahun 1920, yang secara garis besar menyatakan bahwa pada tahun 683 Masehi Sang Dapunta Hyang berangkat dari Minangkabau beserta ribuan pasukannya untuk mendirikan Sriwijaya. Serta prasasti Talang Tuo tertanggal 684 Masehi, yang menyebut nama Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai pemimpin Sriwijaya. Jika kita membandingkan tahun kepemimpinan Dapunta Hyang dengan tahun berdirinya Sriwijaya, maka akan kita temukan selisih perbedaan selama 12 tahun. Sampai sejauh ini belum ada bukti maupun teori yang dapat menjawab perbedaan tersebut, selain hipotesa berdasarkan catatan perjalanan Ising yang singgah di Sriwijaya pada tahun 671. Ini menandakan bahwa Sriwijaya telah ada, setidaknya 12 tahun sebelum perjalanan suci Sang Dapunta Hyang menuju Palembang. Menurut Slamet Muljana, seorang sejarawan Indonesia, Sriwijaya lebih patut dikatakan sebagai sebuah kedatuan dibanding sebagai sebuah kerajaan. Menurut analisanya, sistem dan corak kepemerintahan Sriwijaya tidaklah tertata sebagaimana layaknya sebuah kerajaan. Sistem kesemakmuran berbasis perniagaan yang diterapkan Sriwijaya, memungkinkan setiap daerah kekuasaannya untuk tumbuh berkembang secara otonom. Selain itu, meski Sriwijaya dianggap sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan agama Buddha terbesar setelah India, namun Sriwijaya tidak menerapkan sistem satu agama bagi masyarakatnya. Bahkan lebih jauh lagi, pada sekitar tahun 718, pemimpin Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman mengirimkan surat ke Khalifah Umar Abdul Aziz, meminta dikirimkan orang yang dapat menjelaskan mengenai agama Islam. Hal ini menunjukkan masyarakat Sriwijaya mempunyai kebebasan penuh dalam faktor keagamaan, meskipun pada saat itu Sriwijaya merupakan pusat agama dan pendidikan Buddha. Dalam sejarahnya, pada sekitar abad 7 Sriwijaya menaklukkan kerajaan Moloyo atau Melayu yang berada di Jambi. Hal ini selaras pula dengan catatan Ising, seorang pendeta Buddha yang pada tahun 671 sempat singgah di kedatuan Sriwijaya dan kerajaan Melayu dalam perjalanannya menuju Nalanda, India. Namun pada tahun 685, selepas dari India, Ising mencatat bahwa Melayu saat itu telah menjadi bagian dari Sriwijaya. Berdasarkan catatan Ising ini dapat disimpulkan pula, bahwa bersatunya Sriwijaya dan Melayu, membuat masyarakat dari kedua kerajaan besar tersebut saling berbaur, maka sejak saat itu Sriwijaya pun identik dengan sebutan Melayu. Hal ini juga dapat dikonfirmasi berdasarkan hasil penelitian sejarawan yang menyatakan, bahwa pada masa kejayaannya, kepemerintahan Sriwijaya kerap berpindah-pindah antara Palembang dan Jambi, yang sekaligus menunjukkan telah terjadinya serapan budaya di antara masyarakat di kedua daerah tersebut. Maka sejak abad 7 hingga saat ini, Palembang dan Jambi memiliki koneksi yang sangat erat, terutama dalam sisi bahasa dan budaya yang berbasis Melayu kuno. Di sisi lain, peristiwa penyatuan tersebut juga sebagai cikal bakal lahirnya sebutan orang Melayu, bagi orang Sumatera yang berasal dari Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain setelahnya. Dalam catatannya, Ising juga memberikan gambaran mengenai ciri-ciri masyarakat yang ada di Sriwijaya pada saat itu. Ising mengatakan penduduk Sriwijaya sebagai orang Kunlun yang berkulit hitam, berambut keriting, bertelanjang kaki, dan menggunakan sejenis sarung. Kata Kunlun sendiri merupakan kosakata Cina untuk menyebut orang-orang barbar yang berkulit hitam, yang dipercaya mempunyai kekuatan luar biasa, dan tinggal di daerah pegunungan sekitar Vietnam.
Namun dalam perkembangannya, Ising juga menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan penduduk Sriwijaya yang saat itu mayoritas berkulit hitam. Di sisi lain, Ising juga menyatakan bahwa masyarakat Sriwijaya menggunakan bahasa Kunlun sebagai bahasa pengantar kedua setelah Sanskerta. Dan para pendeta mancanegara termasuk dirinya, juga menguasai bahasa Kunlun ini sebagai dasar untuk mendalami agama Buddha. Maka hampir dapat dipastikan, bahasa Kunlun yang dimaksud Ising tersebut adalah bahasa Melayu kuno, sebelum kelak terpengaruh oleh bahasa Sanskerta. Sementara penggunaan sarung yang dimaksud adalah secarik kain untuk menutupi daerah pinggang hingga lutut bagi kaum pria, di mana para bangsawan menggunakan kain songket. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya tidak saja menguasai sumber-sumber komoditas, tetapi juga mengontrol perniagaan bagi tiap-tiap komoditas tersebut. Sebagai negara adidaya dengan kekuatan bahari yang sangat besar, Sriwijaya mengontrol dan mengutip pajak bagi setiap kapal yang melalui wilayah perairannya, yang mencakup Selat Malaka, pintu masuk Teluk Thailand, Selat Sunda, dan sebagian dari Laut Jawa dan Samudra Indonesia. Karena itulah Sriwijaya menjelma menjadi sebuah kedatuan yang sangat kaya dan besar di zamannya. Bahkan saking kayanya, selain membangun peradaban Buddha di Nusantara, Sriwijaya juga tercatat turut membantu pendirian candi, kuil, serta sarana pendidikan Buddha di berbagai negara, antara lain, kuil dan biara di Nalanda India, kuil di Ligor Thailand Selatan, dan kuil Nagapatinam di Coromandel, India. Sriwijaya juga ditenggarai mendirikan sebuah candi di Cina Daratan, tepatnya di Kanton. Maka bisa dikatakan pula pada periode-periode tersebut, masyarakat dan kebudayaan Melayu Sriwijaya juga turut tersebar ke berbagai daerah mancanegara. Sriwijaya juga terkenal sebagai tempat pendidikan agama Buddha yang sangat terkenal pada saat itu. Dalam catatan Ising, dia menyaksikan ribuan biksu dari berbagai negara, datang dan menimba ilmu di pusat pembelajaran Buddha di Nusantara. Bahkan Atisha Srignana Dipankara, seorang tokoh Buddha Tibet yang sangat terkenal, sempat menghabiskan waktunya selama kurang lebih 2 tahun di Sriwijaya, berguru kepada Dharmakirti, sang biksu agung Sriwijaya. Sriwijaya juga terkenal sebagai sebuah kepemerintahan yang menjaga keseimbangan dan estetika alam lingkungan hidup. Berdasarkan prasasti Talang Tuo, Dapuntah yang menginisiasi pembangunan Taman Sriksetra, sebuah taman alam kota yang sangat luas, terletak tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Taman ini ditanami berbagai macam pohon dan tanaman, serta dilengkapi pula dengan kolam-kolam mengalir, yang kesemuanya dibangun untuk kemaslahatan masyarakat. Sesuai dengan yang tertulis pada prasasti Talang Tuo tersebut, Dapuntah yang juga memanjatkan doa agar kehadiran Taman Sriksetra dapat mensejahterakan masyarakatnya, serta membentuk lingkungan yang aman dan harmonis bagi setiap warga. Sampai sejauh ini belum dapat dipastikan bagaimana awal terjadinya hubungan antara penguasa Sriwijaya dengan Wangsa Shailendra, yang berasal dari Jawa. Dalam sejarahnya di Jawa, Wangsa Shailendra ini terpecah menjadi 2 kubu, berbasis agama kepercayaan. Satu kelompok menganut ajaran Buddha Mahayana, dan satu kelompok lagi menganut ajaran Siwa. Perpecahan dalam dinasti ini kemudian memicu berpindahnya Baladewa ke Sumatera, dan menjadi penguasa Sriwijaya yang ke-8. Perselisihan antara 2 kelompok ini jugalah yang diindikasikan sebagai pemicu awal konflik berkepanjangan, antara Sriwijaya dengan Medang. Sebagai catatan, pada sekitar pertengahan abad ke-8, Wangsa Shailendra mengirim Jayawarman II ke Kamboja, sebagai perwakilan mereka di sana. Namun Jayawarman II memberontak, dan memproklamirkan pendirian Kerajaan Khmer, yang saat ini terkenal dengan bangunan Angkor Wat. Antara tahun 988 dan tahun 992, saat masa pemerintahan Sri Maharaja Chudamani Warmadewa, Sriwijaya diserang oleh kerajaan Medang yang berasal dari Jawa. Serangan ini akibat dari konflik berkepanjangan di antara kedua kerajaan yang saling berusaha memperoleh kendali atas perniagaan di kawasan Asia Tenggara. Untuk sementara waktu Medang berhasil menduduki Palembang, namun Sri Chudamani berhasil menyelamatkan diri dan menggalang kekuatan dari Mandala-Mandala yang di bawah kekuasaannya. Walhasil, pasukan Medang berhasil dipukul mundur, dan serangan tersebut berujung pada kegagalan Medang menaklukkan Sumatera. Selanjutnya dikisahkan, konon Sriwijaya turut berperan aktif dalam peristiwa Mahapralaya di Jawa, untuk membalas serbuan Medang ke Sriwijaya. Dalam prasasti Pucangan tertulis, bahwa pada tahun 1006 atau tahun 1016,
Pasukan Haji Wurawari dari Luaram, yaitu daerah sekitar Blora, berhasil membunuh Raja Medang yang bernama Dharmawangsa Teguh, sekaligus meruntuhkan kerajaan Medang. Akan tetapi, perang melawan Medang tersebut turut berkontribusi pada awal melemahnya kekuatan laut Sriwijaya. Perlu waktu bertahun-tahun bagi Sriwijaya untuk membangun kembali armada lautnya, agar dapat menjaga setiap wilayah maritimnya yang sangat luas. Situasi ini pun kemudian dengan sangat baik dimanfaatkan oleh kerajaan Chola yang berasal dari Coromandel, India. Berawal pada tahun 1017, Rajendra Chola I mengirimkan sejumlah kapal perangnya untuk mengganggu Sriwijaya di Selat Malaka. Serangan kecil yang tidak berlangsung lama ini berhasil dihalau oleh Angkatan Laut Sriwijaya. Ada beberapa teori yang mencuat mengenai alasan utama Chola menyerang Sriwijaya, meskipun dalam sejarahnya, kedua kekuatan ini sebelumnya mempunyai hubungan diplomatik dan niaga yang sangat baik. Ada yang mengatakan bahwa serangan ini akibat dari kebijakan pajak yang diberlakukan Sriwijaya yang tidak memihak Chola. Lalu ada pula yang mengatakan, hal ini diakibatkan kerajaan Khmer yang berada di Kamboja, meminta bantuan pada Raja Chola untuk mengatasi gangguan dari kerajaan Tambralinga, yang merupakan mandala dari Sriwijaya, dan berbagai teori lainnya, yang sampai saat ini masih belum dapat dipastikan keabsahannya. Selanjutnya pada sekitar tahun 1025, Chola melancarkan serangan secara besar-besaran, dengan mengirim ribuan tentaranya ke Sumatera. Sadar akan minimnya pengawasan Sriwijaya di wilayah pesisir barat, dan menghindari perang di atas laut, armada Chola pun berlabuh di sisi barat Pulau Sumatera, dan menurunkan ribuan tentara daratnya. Pasukan yang tidak terdeteksi ini kemudian bergerak menuju Palembang. Dan dalam perjalanannya, mereka berhasil menundukkan mandala-mandala yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Maka secara otomatis, hal ini melemahkan kekuatan militer Sriwijaya dari dalam, dengan tidak tersedianya pasukan cadangan, atau bala bantuan dari mandala-mandala yang ada di sekitar pusat kepemerintahan. Dan akhirnya pasukan Chola berhasil sampai ke Palembang, menaklukkan ibu kota Sriwijaya. Beberapa saat kemudian, tanpa perlawanan yang berarti, Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditangkap dan dibawa ke Chola. Selanjutnya, satu persatu kerajaan bawahan Sriwijaya lainnya berhasil ditaklukkan pihak Chola. Dan armada laut besar Sriwijaya yang berada di Lamuri dan Panai juga berhasil dihancurkan. Maka berakhirlah sudah riwayat kedatuan Sriwijaya, yang selama 4 abad menguasai wilayah-wilayah strategis, termasuk kawasan maritim di Asia Tenggara. Saat ini, jejak keberadaan Istana Sriwijaya masih belum dapat ditemukan, dan masih menjadi misteri sejarah tersendiri. Mungkin hal ini disebabkan secara mayoritas, bangunan-bangunan pada masa itu masih mengandalkan kayu sebagai struktur utama, seperti yang telah ditemukan di beberapa tempat di bekas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Selain itu, selama ratusan tahun, wilayah darat dan perairan Sumatera telah mengalami banyak perubahan, akibat dari pendangkalan dan abrasi air laut, sehingga bentuk daratan dan pesisirnya saat ini tidaklah sama dengan kondisi pada abad 11. Demikianlah pembahasan singkat mengenai kedatuan Sriwijaya, yang keberadaannya telah membidani lahirnya seni budaya Melayu, sebuah kebudayaan tinggi tak ternilai di Nusantara. Dan warisannya saat ini, turut membentuk identitas beberapa suku-suku yang ada dan tersebar di Indonesia, hingga membuat Indonesia kaya akan keragaman, namun tetap satu. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.